Pada video kali ini kita akan bahas tentang kesimpulan tentang apa yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang operasi logika yang terdiri dari 4 jenis yang sudah kita bahas, yaitu NOT, OR, AND, dan XOR. Nah, ini saya tampilkan lagi tabel kebenarannya yang terdiri dari 4 operator logika ini. Nah, kemudian kita akan mau membuat bagaimana cara kita membuat tabel kebenaran ini dengan menggunakan MATLAB. Nah, sekedar review sebentar. Ada X, ada Y, ada 2 input. Berarti kalau di logika itu kan hanya ada 0 dan 1, hanya ada benar dan salah, maka akan ada 4 kemungkinan. Nah, untuk yang not itu adalah lawannya. Jadi kalau misalkan not X, berarti kalau X-nya itu 1, 1, 0, 0 akan menjadi 0, 0, 1, 1. 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Kalau OR itu berarti ketika salah ketika salah satunya itu 1 atau dua-duanya 1, dia akan outputnya 1. Sebagai contoh, kalau dua-duanya 1 ini dia 1, salah satunya 1, 1, salah satunya 1, dua-duanya 0 berarti 0. N itu bernilai 1 jika dua-duanya bernilai 1. Itu 1, 1, ini 0, ini 0, ini 0. XOR itu bernilai 0 jika dua-duanya sama. Bernilai 1 jika dua-duanya itu berbeda. Misalkan 1, 1 kan sama-sama 1, berarti dia 0. Yang ini berbeda, berarti dia 1, 1, ini sama-sama 0 juga 0. Nah, kita mau buat tabel ini dengan menggunakan MATLAB. Nah, ini gampang saja caranya. Pertama kita buat ini X, Y kita buat dalam satu variabel X. Ini kita kasih ini ya, apa namanya ini, kita transpose ya, tanda petik 1, supaya nanti hasilnya adalah satu kolom terdiri dari 4 baris. Y juga sama, satu kolom dan 4 baris. Nah, setelah itu kita ngisi ini not X, OR, kemudian AND, dan XOR itu dengan seperti ini. Tabel kebenarannya adalah, berarti pertama kita tampilkan X, yaitu nanti di sini isinya, karena sudah ditranspose. Y ini isinya. Nah, not X nanti isinya ini, kemudian OR, X, OR, Y nanti isinya ini, AND, X, and Y ini, dan XOR. Nah, karena XOR itu merupakan fungsi, berarti kita butuh tanda kurung untuk mengisikan argumen, yaitu X, Y. Nah, kita akan buat tabelnya itu. X itu 1100, 1100, jangan lupa kita transpose. Kemudian Z itu adalah 1010, kita transpose juga. Nah, kemudian kita buat satu variabel, itu tabel kebenaran. Isinya adalah X, Y, not X, XOR Y, XNY, XOR X, Y. Tabel kebenaran pertama X, kemudian Y, kemudian not X, kemudian X, OR dulu atau AND dulu ya, OR dulu, X, OR Y, kemudian X and Y, kemudian XOR X, Y. Nah, ini akan terbentuk tabel kebenaran. Nah, ini hasilnya akan sama dengan ini tadi. Nah, 1, 1, 1, kita cek sama. Nah, ini adalah X, ini Y, ini adalah not X, ini adalah XOR Y, ini X and Y, ini adalah XOR X, Y. Nah, itu adalah cara membuat tabel kebenaran dengan MATLAB, sangat mudah sekali. Kemudian jangan lupa MATLAB memberikan derajat yang lebih atau preseden yang lebih tinggi pada operator N daripada operasi OR. Sebagai contoh, kalau 1 OR 5 N 0, karena N itu lebih besar derajatnya dibanding dengan OR, maka dia akan sama dengan kita kasih kurung ini. Kita selesaikan dulu yang ini, baru kita bandingkan dengan yang 1. 5 dan 0 berarti 1 dan 0 adalah
0 or 1 berarti dia 1. Nah, untuk mengubah, kalau kita tanda kurung seperti ini berarti dia akan mengubah derajatnya, dimana yang ini kita selesaikan dulu baru kita n kan dengan 0. 1 dan 5, 1 or 1 berarti dia bernilai 1. 1 dan 0 berarti dia bernilai 0. Nah, oleh karena itu kalau kita menggunakan operator logika yang banyak, yang lebih dari satu, kita sebaiknya menggunakan tanda kurung untuk memastikan sesuai dengan keinginan kita, bahwa yang dibandingkan itu sesuai dengan keinginan kita. Maka sebaiknya kita menggunakan tanda kurung supaya kita tidak memikirkan derajat atau presidennya. Oke, demikian tentang kesimpulan dari beberapa operasi logika di MATLAB. Sampai ketemu di video selanjutnya.